aku Ana. Domisili stay Sumenep. Hobiku cari duit ya. Mungkin boleh ditiru, dicoba. Dulu sih pengennya jadi dokter. Tapi kenyataan berkata lain, sekarang jadi dokternya ibu-ibu. Biar tambah sehat, tambah slim, bahagiakan bapak di rumah. Bukan hanya sekedar formalitas sertifikat, nggak penting itu sebenarnya. Jadi mulai start dari sekarang untuk nabung, bukan hanya nabung cuan ya. Ke kelas Ponfit dan Trainfit langsung mengikuti ritmenya sang instruktur. Ketemu lagi bareng aku Duri Adiansa, pemirsa YouTube RRI Sumenep.net, tentunya di Qcast bareng salah satu instruktur senam di Sumenep yang punya banyak bisa. Bisanya dia di Zumba bisa, di Ponfit bisa, di Trainfit bisa, di yoga bisa. Punya titel Zin, Tin, dan Pro. Ini dia Bunda Ana. Hai hai hai. Hai sayang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Segar, bugar sehat, ya. Tentunya. Ceria selalu. Iya, Bunda Ana sendiri memang paling akrab dipanggil Bunda sama para member-membernya ya. Dan selain mungkin di awal, Bunda Ana kenapa sih kayak memilih ini nih senam jadi instruktur, apalagi instrukturnya nggak main-main, segalanya dilibas ya. Kenapa awalnya, ceritain dong. Iya, mungkin hobi ya, mungkin hobinya dulu itu suka nari gitu, dancing gitu ya. Jadi mungkin karena sekarang itu sudah tidak bisa menyalurkan ke outdoor, keluar, jadi tersalurlah di sanggar senam ini kayak gitu. Awal ceritanya memang suka dancing. Awal mulanya memang suka nari-nari gitu. Dari keluar sekolah ini memang memutuskan untuk menjadi instruktur senam atau mungkin dulu memang penari latar? Kalau dulu suka ya nari di acara-acara wedding kayak gitu. Tapi karena ya mungkin apa ya sudah bukan ranahnya lagi, mungkin dari usia atau apa, akhirnya dia memutuskannya disalurkanlah di sanggar. Kalau cita-cita pengen jadi instruktur tuh nggak ada sih, nggak ada sama sekali, di luar jangkauan pikiran saya, di luar itu nggak ada sekali. Tapi menjadi instruktur itu sudah berapa lama sih? Instruktur sudah berapa lama? Mungkin dari 2011 ya, 2011, 2010-an gitu dah. Berapa? Berarti 14 tahunan ya? Iya. Ya sekitar segitu, 14 tahunan. Jadi perjalanannya menjadi instruktur senam yaitu 14 tahun. Ya, lumayan loh, bukan waktu yang apa ya, sebentar. Ini long last di antara banyaknya orang-orang dengan gaya hidupnya yang mungkin memilih sehat, atau nanti ada fase di mana hidupnya orang-orang gak memilih sehat, malah makan-makan yang tidak nyaman ya, tidak sehat, seblak dan lain-lain. Nah, kalau untuk instruktur sendiri, pasang surutnya, apa hal suka dukanya menjadi instruktur senam itu? Biasa ya, kalau misalnya masih dulu, kalau ingat flashback ya, newbie mungkin masih mau masuk jadi instruktur, banyaklah tidak dipercaya kayak gitu ya. Siapa sih itu? Instruktur baru ya, kayak gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, dengan semua proses yang dilewati, dengan ya mungkin boleh dikata ya, prestasi-prestasi, akhirnya masyarakat mulai mempercayai seperti itu. Oke, mungkin setahun 2 tahun itu adalah masa-masa awal-awal yang iya, sulit dimanapun ya. Kan ya, kalau newbie itu memang ya gitulah, tahu sendiri berat, tapi harus sabar, konsisten pasti gitu. Tapi kalau Nuri penasaran, kalau menjadi seorang instruktur itu gimana sih cara belajarnya? Apa kita ikut kelasnya juga, terus kita kita bisa jadi instruktur sendiri atau gimana? Kalau saya pribadi tidak cukup seperti itu. Jadi mungkin pertama kita ikut kelasnya, dari kita agak tertarik di kelasnya, kita punya nih kayaknya aku tertarik nih di Ponfit. Udah, kalau aku ya Dek, tertarik aku di Ponfit.
langsung saja aku cari channel-channel yang bisa melegalkan kayak gitu. Anggaplah aku harus punya sertifikat, harus sekolah dulu. Jadi tidak hanya otodidak, tidak seperti itu. Semua olahraga, jenis olahraga itu pasti ada basic yang formnya, ya kan? Yang form olahraga itu sendiri harus dikasihkan benar-benar pas ke member seperti itu. Jadi tidak bisa hanya kita dari ngelihat YouTube atau ikut di kelasnya siapa terus ngajar, tidak bisa. Bukan seperti itu. Menurut saya sih seperti itu ya, kalau saya pribadi. Jadi belajar itu wajib, meskipun senam. Kita ada lembaganya loh, misalnya kita mau ke yoga, ada lembaga untuk yoga, sekolah untuk yoga ada, ke Ponfit ada, ke trampolin ada, semua ada. Hanya tinggal kita mau atau tidak, kayak gitu, untuk menambah ilmu. Oke, benar ya, menjadi instruktur senam itu kan kayak tren juga ya. Setiap tahun itu selalu ada hal yang baru. Jadi memang kita harus upgrade ilmunya. Pokoknya yang nggak upgrade, yang ketinggalan zaman, habislah kita digilas zaman kan, kayak gitu ya. Iya. Dengan banyaknya persaingan, tapi mau terus belajar, mau upgrade diri. Nah, seorang Bunda Ana bukan cuma punya satu ilmu saja. Ya, seperti yang sudah Duri katakan tadi, ada Zin, ada Teen, ada Pro. Kalau yoga apa sih namanya? Kalau yoga sendiri sih enggak ada. Enggak ada. Cuma para membernya dipanggil yogis. Yogis. Gitu. Betul. Ya. Mohon maaf yang punya nama yogis ya, jangan GR dulu, kita selalu panggil yogis, yoga. Ya, biasanya itu upgrade skillnya berapa lama sih untuk satu proses Bunda Ana ini qualified gitu, dinyatakan sebagai Zin, Pro atau maksudnya? Teen. Berapa lama proses pembelajaran? Belajarnya? Nggak lama sih, sebenarnya bisa kalau untuk kita lagi cari ilmu di trampolin ya, 2 hari cukup pelatihannya. Nah di situ sudahlah kita dapat semua basic-basic di trampolin kayak gitu. Ponfit juga sama, ya sekitar segitulah. Sehari kadang, 2 hari cuma itu. Kita hanya meluangkan waktu 1 hari saja untuk belajar itu. Selebihnya nanti materi akan dikasihkan berupa link ke kitanya. Jadi ilmu kita nggak mandek tok waktu pelatihan, nggak kayak gitu, terus jalan terus. Setiap bulannya kita akan dikasih materi-materi sama foundernya, kayak gitu. Itu dia. Jadi nggak melulu kita bikin sendiri, enggak kayak gitu. Jadi memang kita ada grup ya, grup khusus kayak gitu. Jadi setiap bulan itu founder akan ngasih, ini loh gerakan baru, ini loh basic yang seperti ini, kayak gitu. Jadi ilmu kita benar-benar terupgrade terus. Nggak monoton, nggak stuck di situ saja. Iya, kadang seorang instruktur itu bukan hanya memberikan ayo begini-begini, tapi juga tahu, bisa memahami gerakan itu, suatu gerakan itu fungsinya. Jelas, wajib. Jadi itu butuhnya sekolah seperti itu, Dek. Bukan hanya sekedar formalitas sertifikat, nggak penting itu sebenarnya, tapi ilmunya gimana kita menghadapi member, gimana kita menyikapi member-member A, I, U, E, O, banyaknya karakter, itu ada dipelajari semua di situ. Gimana kita formnya ini benar apa salah, membernya. Jadi kalau misalnya di member itu ada form-form yang salah, kalau kita nggak ngebenerin ya kan, efeknya nanti manfaatnya loss gitu loh maksudnya. Kurang sama tubuh. Betul ya maksudnya kita, gitu. Ya. Iya. Oke. Akunya ngomongnya belibet ya. Kan biasa gerakan, bukan omongan. Kita biasa gerak. Iya, tapi membangun ini kita sudah ada di studionya nih pemirsa ya. Sudah ada di studionya yang udah lumayan mapan. Kalau dulu begini nggak sih studionya, apa gimana modelannya? Iya, kalau awal bangunan memang sudah seperti ini, cuma mungkin dari finishingnya saja yang bertahap. Kalau awal bangunan ya memang seperti ini, cuma kan ya bertahap finishingnya. Masih mau ditambah ini mau diluaskan lagi kayak yang ini di sisi sini itu kan nggak ada dulu, jadi itu di jebol gitu loh, biar lebih luas lagi karena memang butuh tempat yang luas, betul luas untuk kenyamanan para member, kenyamanan ya. kita semua. Membangun ini dengan instruktur senam, menjadi instruktur senam itu
Durasinya berapa lama? Membangun ini Membangun ini dengan semua. hasil senam. Iya. Kalau masalah itu ya berapa lama ya, Dek? 5 tahun mungkin. Oh, ya. Normal lah ya. Dari saya beli tanah, ya kan, membangun, dan sampai sekarang ya mungkin 5 tahun seperti Iya. itu. Di tahun keberapa sih Bunda Ana merasa, wah aku kayaknya udah terkenal ini, udah banyak member? Enggak sih, enggak pernah merasa terkenal juga. Biasa saja. Sekarang kayaknya paling banyak deh membernya. Alhamdulillah, amin, masya Allah, tabarakallah, semoga. Ada berapa? Hampir 500 orang? Lebih mungkin ya. Kalau kita lihat dari anemo yang ada di grup, misalnya di grup Kirana sendiri, itu ada sekitar 300-an di grup Sanggar ya, Kirana. Itu ada sekitar 300-an. Terus di trampolin sekitar hampir 400. Di Ponfit 400. Total sudah berapa? 400, 500, 300, 900. Yoga 100. Wow. Ya banyak ternyata ya. Banyak ternyata dihitung-hitung hampir 1000 lebih ya, 1000 lebih. Waduh, itu masyarakat mana saja Nah, yang ya itu anaknya siapa saja yang ikut ya. Anaknya siapa tuh, bingung. Istrinya siapa saja yang ikut itu. Ya, itu artinya orang-orang udah mulai care untuk lifestyle-nya diganti menjadi benar. gaya hidup yang sehat. Sehat. Di tengah banyaknya makanan-makanan manis, serangan-serangan diabetes dan juga kolesterol, Betul, jadi banyak betul, yang betul. aware untuk berolahraga ya. Nah, dari saking banyaknya olahraga tuh, mungkin setiap tahun ada tren-tren sendiri. Kalau sekarang kan trennya lari. Benar. Ponfit itu masuk tren juga, trampolin masuk tren. Jadi saya itu gini, apa yang sekiranya menjadi tren waktu itu dan sekiranya masuk di akal saya akan pelajari kayak gitu. Jadi saya tuh nggak mau ketinggalan zaman, nggak mau. Saya harus bisa. Ini saya harus bisa. Ini ada baru lagi, saya harus belajar lagi gitu. Terus belajar. Entah sampai kapan. Nanti misal next tahun depan ada olahraga baru lagi, cabang senam baru lagi. Oke, saya belajar. Oke, tidak Ini mau kan, berhenti di iya, sini saja. nggak bisa stuck hanya. Sudah dibilang, kalau kita nggak mau belajar, kita akan dilindas oleh zaman. Benar, ya kan? Iya benar. Ya itu dia. Jadi seseorang itu bisa punya banyak keahlian di bidang senam asalkan mau belajar. Ya. Bisa Zumba, bisa Ponfit, Tramfit, yoga, BL, aerobik. Ada lagi satu yang lebih untuk ibu-ibu. Iya. Anda bisa disebutkan. Pokoknya yang 7 itu rahasia ya. Iya, yang wow, punya 7 kategori senam loh. Aduh, luar biasa. Dan setiap hari senamnya kurang lebih 6 sampai 7 jam, 5 jam, paling sedikitnya 5 jam. Aduh, kalau Nuri bisa kelenger di sini ya. Ampun. Ya mungkin karena saya cinta ya. Kalau cinta kan gitu ya. Apapun sakit-sakit pun ya ayo, kita cinta soalnya itu. Jadi bucin terhadap profesi. Ya, bucin terhadap profesi. Itu. Bucin terhadap profesi atau cinta terhadap profesi itu perlu agar mengangkat branding diri kita. Branding. Untuk tantangan sendiri menjadi instruktur senam seperti apa? Karena membernya itu beragam, bukan hanya yang muda ya kan, tapi separuh baya. Iya, semua kategori udah yang berumur, semuanya kayaknya nimplok di sini. Iya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi memang semua banyak peminat dari mereka, dari yang masih umur 20, 30, 40, 50 pun ada gitu. Jadi ya saya tetap menyesuaikan dengan gini, misalnya kalau hari ini kok kelihatannya banyak yang umur 30-an ya, oh materi ini yang harus saya kasihkan. Oh misalnya hari ini kok banyak yang masih kuliah-kuliah, ini yang tak kasihkan kayak gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan member yang datang waktu itu, seperti itu. Jadi kalau yang 50 ya sudah, oh ini masih banyak pemula, tak kasih gerakan yang ya gampang-gampang.
Iya, fun facts-nya memang kalau kelasnya Bunda Ana itu pasti ditanyain. Ada yang baru Ponfit, jelas. Ya, ya, ya. ada yang baru gabung. Tremfit, baru gabung, pasti ditanyain. Karena memang nggak bisa yang baru-baru itu, apalagi sekelas Ponfit dan Tremfit langsung mengikuti ritmenya sang instruktur. Benar, Wah, benar. bisa pulang-pulang itu salah jalur ya. Jadi Karena setiap kita kan punya kapasitas masing-masing ya. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan kayak gitu. Betul. Jadi ya mungkin kalau kesulitan di member ya mungkin kalau ada materi baru, koreo baru itu mungkin mereka masih ngeloading ya. Tapi kalau sudah berapa kali ditayangkan libas. Iya, benar. Karena nggak semua orang bisa menghafal satu gerakan dalam satu kali benar, pertemuan, betul. tapi harus ada beberapa kali pertemuan. Iya, Terus kalau ritmenya sendiri seperti yang sudah dikatakan Bunda Ana, mengikuti kelasnya. Banyak member yang udah parubaya atau yang lebih muda-muda. Kalau mungkin yang parubaya pernah penerimaannya cuma gitu-gitu aja, ada rasa kecewa nggak sih? Kayak nggak bisa ngikuti gerakannya Bunda Ana dari awal gitu. Kalau saya sih lebih nerima ya. Jadi kalau dipandang ini kok kayaknya nggak nyaut-nyaut ya, agak belakang. Gitu. Oh ya sudahlah, saya sadari lagi kita punya kapasitas masing-masing. Jadi minimal mereka sudah sadar sehat, sadar berolahraga itu sudah bagus kayak gitu. Sudah mau datang ke sini, berarti kan sudah niat Sudah sehat ada effort, sudah ada effort. Meskipun di sini yo hanya misalnya nggak bisa ngikuti gerakan dengan full, ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita happy, ketemu sama temen, ya kan? Mungkin awalnya Begitu ya. seperti itu. Iya. Biasanya awalan ngikut temen aja dulu, ke belakang kok merasa tertantang ya. Gitu ya. Kok yang lain bisa, kok saya enggak ya. Baru nanti ada progres di dalamnya nih pemirsa. Jadi buat pemirsa semuanya, ya mungkin hari ini masih memutuskan atau masih bingung menerka-nerka mau olahraga apa yang enak, boleh monggo dulu dilihat-lihat, dicoba-coba dulu. Ya. Kalau misalkan nanti tertarik langsung ke sanggar, langsung diteruskan. Betul. Dilanjutkan. Iya, karena sanggarnya udah bagus, berbicara mengenai sanggarnya udah bagus, udah mulai ada pelebaran yang kata-katanya nih, entar lagi akan ada investasi di masa depan, bukan hanya sekedar zumba, yoga, aerobik, terus Ponfit, Tremfit, tapi katanya mau buka ini ya, kelas gym ya. Ya didoakan saja ya Mbak sayang ya, didoakan saja saya banyak rezeki, saya bisa buka kelas gym. Soalnya saya pengen juga memfasilitasi member dengan alat-alat gym. Jadi nanti mungkin pengembangan sanggar ini ya kalau ada rezeki mau diluaskan lagi, kan di samping itu masih ada tanah kosong kan ya. Mungkin saja bisa diluaskan lebih. Terus nanti di atas di lantai 2 ini mungkin meskipun tidak begitu luas, mau dikasih alat gym. Jadi untuk lebih mensupport ya mungkin ya, lebih ke situ. Jadi buat member-member yang pengen perutnya lebih rata, nggak cukup di BL, bisa ke gym kayak gitu. Jadi pengembangannya mungkin ke situ saja. Iya, Sementara berarti ini dulu, investasi menjadi instruktur itu bukan hanya investasi cuan, tapi juga badan. Jadi sehat kita kan dimulai dari hari ini. Sehat kita 5 tahun ke depan dimulai dari hari ini kayak gitu. Jadi jangan saya masih muda, tidak bisa seperti itu. Jadi mulai start dari sekarang untuk nabung, bukan hanya nabung cuan ya, nabung masa otot, nabung otot untuk hari tua. Biar apa? Ya jelasnya biar tetap awet muda, awet cantik, awet sehat dan panjang umur, insya Allah, amin. Insya Allah, nih kalau sudah panjang umur, walaupun tua, nggak asam urat, nggak kolesterol, nggak diabetes, ya tetap sehat dan juga bugar. Tetap cantik. Wih, itu. Boleh dong berikan motivasi buat Bunda Ana yang mungkin sekarang udah bukan kepala 3 lagi ya. Menuju kepala 5, OTW kepala 5, Masya Allah. Tapi luar biasa, badannya bagus, ideal seorang instruktur, terus sehatnya juga. Boleh kasih motivasi bagi pemirsa yang mungkin masih mager untuk berolahraga, atau yang sudah menetapkan pilihan untuk berolahraga walaupun bukan olahraganya senam ya. Boleh kasih motivasinya.
Jadi ya gini ya Mbak sayangku semuanya, mungkin member-member yang pernah dulu senam sekarang vakum karena sibuk ini itu, gak ada kesempatan Mbak. Jadi jangan cari kesempatan, luangkan waktu tuh ya, luangkan waktu. Kita mulai dari sekarang, kita start sekarang, kita nabung otot sekarang, nabung kesehatan sekarang demi masa tua, demi menemani anak suami sampai tua. Jadi ayo jangan males, apapun olahraganya, wajib olahraga. Entah mau running, enggak apa-apa. Boleh. Gowes, angkat, budal, kan kayak gitu ya. Mau senam, ayo sama saya. Iya, Jadi betul. apapun olahraganya tetap diistiqomahkan ya. Harus continue, harus tetap sabar, menikmati proses. Kita harus itu tadi. Menikmati proses untuk suatu progres yang bagus di masa tua kita nanti. Kita sebagai anak muda yang mungkin sekarang dengan pola atau lifestyle-nya yang terlalu banyak gula dan makan makanan yang berlemak, nah ini kan udah berasa banget kayak remaja-remaja jompo gitu. Benar. Karena itu ya, kalau misalnya di kelas yoga ya, karena mungkin ya masih mulai awal ya, jadi tidak melulu saya masih muda pasti lentur. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu Marimar. Benar-benar. Kelenturan itu bagaimana kamu mengasah otot kalian. Bagaimana kita memperlakukan badan kita sendiri gitu. Betul. Semua itu seperti itu. Semoga tayangan ini bisa memotivasi Anda pemirsa yang malas berolahraga, ayo berolahraga. Ayo. Atau yang mungkin masih dengan sepenuh hati atau setengah hati mencintai profesinya, ayo lebih dicintai profesi yang sudah ditekuni sampai saat ini. Benar. Terima kasih Zin, Tin. Jangan banyak-banyak lah, satu saja. Cikgu saja, bunda saja gitu. Kayak ini ya, kayak pamer. Dia takutnya kayak gitu, dikhawatirkan. Iya, padahal itu. mendapatkan itu perlu sertifikat loh, tidak masalah. Sehat-sehat terus, amin, Cikguku ya, amin. Bunda Terima Ana. kasih, Terima ya. kasih sudah berkontribusi menjadi profesi instruktur senam yang sampai saat ini sudah 14 tahun berkontribusi menyehatkan warga atau masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Nantikan Qcast berikutnya. Aku pamit. Bye.